Udah muncul, Din? Udah, Kak. Oke. Jadi kita akan melanjutkan materi dinamika rotasi ini dulu. Karena kan baru setengah ya. Jadi kita akan lanjutin dinamika rotasinya. Nah, kemarin kan kita baru sampai apa katrol ya. Yang membedakan dinamika dengan dinamika rotasi adalah katrol. Nah, yang beda yang kedua adalah ini, Din. Di dinamika rotasi ada yang namanya gerak menggelinding. Pernah dengar kan di kelas ya, Din ya, gerak menggelinding? Pernah ya? Pernah. Itu yang kayak gimana, Din? Jadi gerak menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi dia kombinasi dari gerak translasi dan rotasi. Contohnya adalah pada kasus ban mobil. Ban mobil itu kan dia berputar sekaligus berjalan kan. Nah, itu namanya gerak menggelinding. Nah, apa bedanya gerak menggelinding dengan gerak biasa di dinamika? Nah, poin pertama, karena ini gerak menggelinding adalah gabungan dari translasi dan rotasi, maka energi kinetiknya itu merupakan gabungan dari energi kinetik akibat gerak translasi yang biasa dan ditambah energi kinetik akibat gerak rotasi. Jadi EK-nya itu adalah gabungan, Din. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau geraknya gerak menggelinding, menurut Dinda, kalau gerak menggelinding itu berarti lantainya udah pasti kasar atau udah pasti licin atau belum bisa ditentukan kasar atau licin, Din. Udah pasti kasar. Ya, iya. Jadi kalau dia udah bilang gerak menggelinding, itu udah pasti keadaannya adalah kasar. Jadi Dina nggak usah bingung. Ini kasar apa licin? Pasti kasar. Yang namanya kasar pasti ada gaya gesek. Betul ya? Kalau kasar ada gaya gesek kan. Nah, kalau dulu waktu kita belajar gerak translasi aja, dinamika biasa, ketika dia kasar, pasti gaya geseknya pakainya miuka ya, Din ya. Nah, kalau di gerak menggelinding, kalau dia kasar, dia pastinya menggunakan mu S. Mu S dikali normal. Jadi bukan mu K. Kenapa? Karena gini, gerak menggelinding itu kan kayak gini. Ini ada suatu roda, ini ada jalanan. Oke. Nah, lihat. Titik yang menyentuh jalan yang warna merah, ketika dia gerak menggelinding, dia sebenarnya tidak menggeser titiknya. Dia malah me- mengubah si titik merah itu cuman berpindah tempat. Jadi di sini, Dit. Jadi dia pada dasarnya titik yang menyentuh dengan lantai itu tidak menggeser lantai. Pada kasus gerak menggelinding dia hanya berpindah tempat, nyentuh, pindah. Jadi makanya pakainya gaya gesek statik, bukan yang kinetik. Nah, kalau ini gerak menggelinding, Din. Kayak gini dia. Jadi titik yang menyentuhnya itu dia tidak bergerak terhadap lantai. Dia hanya menyentuh dan apa berpindah tempat berputar. Nah, itu yang kedua poinnya ya. Gerak menggelinding itu pasti ada gesekan. Dan gesekannya pasti pakainya mu S kayak normal. Nah, poin ketiga, Din. Kita tahu ya, kalau ada gesekan, waktu kita belajar energi, kalau ada gesekan, pasti ada yang namanya Weges. Usaha yang disebabkan oleh gaya gesek. Betul ya? Nah, pada kasus gerak menggelinding, walaupun ada gesekan, tapi Dinda tidak perlu memasukkan Weges. Kenapa? Karena sekarang Wegesnya sudah diubah menjadi energi
kinetik rotasi. Jadi ketika kita gerak menggelinding, walaupun kita tahu itu ada gesekan, Dinda tidak perlu mengurangi WGS lagi. Oke? Karena gesekannya sudah dimasukkan ke dalam energi kinetik rotasi. Paham ya, Din? Oke. Paham, Kak? Poin kedua, Nah, poin keempatnya. Poin keempatnya itu adalah kalau gerak menggelinding, itu udah dipastikan bendanya adalah benda tegar, Din. Kenapa? Karena kalau benda titik kan tidak punya ukuran, tidak punya dimensi, baik itu jari-jari, diameter, panjang, lebar. Sehingga benda titik itu udah pasti dia geraknya gerak translasi. Kalau menggelinding udah pasti benda tegar. Nah, kalau benda tegar, maka harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Harus amati benda tersebut tepat di pusat massanya. Jadi kita nggak boleh mengamati benda tegar di bawah atau di atas, tapi harus tepat di pusat massa, yaitu di tengah-tengah. Oke? Jadi kalau gerak menggelinding, udah pasti dia benda tegar, Din. Karena benda titik nggak punya ukuran, nggak punya jari-jari, nggak punya diameter. Kita coba lihat soalnya ya, seperti apa sih soal gerak menggelinding di soal ujian. Kita coba lihat ini. Oke, ini soal ujian. Din kemarin dapat shift 1, shift 2, Din? Ujian fisika. Shift 1, Kak. Shift 1 lebih mudah ya dibanding shift 2 ya, kalau nggak salah. Karena, iya. Oke, Oh, coba dibaca dulu, Din. Ini soal UTS 2013. oke, Baca Kak. dulu ya sampai C. Jadi kalau saya lihat dari soal ujiannya yang kemarin lebih mudah shift 1. Shift 2 menurut saya lebih sulit sih. Relatif lebih sulit dibandingkan shift 1. Karena beberapa banyak yang nggak dikasih tahu di shift 2. Oke. Dari baca, Din? Sudah, Kak. Oke. Jadi di sini kita punya bolanya adalah bola pejal. Massa bolanya dikasih tahu, jari-jari dikasih tahu. Berarti dia adalah benda tegar karena ada ukurannya. Iya. Nah, di sini dia bilang menggelinding, berarti tadi ya gerak translasi dan rotasi di atas lantai datar dengan laju sudut, itu berarti omeganya konstan. Oke. Inersianya dikasih tahu nih, Din. Nah, kenapa saya bilang yang shift 2 nggak lebih susah? Karena di shift 2 itu justru inersianya nggak dikasih tahu, Din. Inersia soalnya, jadinya kita harus hafal. Kalau nggak hafal, nggak bisa dikerjain. Nah, kemudian bola tersebut menaiki suatu bidang miring dengan kemiringan 15 derajat terhadap bidang datar dan berhenti setelah menempuh lintasan sejauh 2 meter di bidang miring. Oke, kita coba gambarin dulu ya, Din. Gambarkan bagaimana peristiwanya. Oke, ini ada bidang datar, ada bidang miring. Oke, ini sudut kemiringannya adalah 15 derajat. Nah, tadi saya bilang menaiki bidang miring ya. Jadi ada suatu bola, awalnya dia di sini. Oke, bentar. Nah, gini ya. Awalnya dia di bidang miring. Ini pusat masanya di tengah-tengah ya. PM-nya. Ini PM-nya. Oke. Nah, bola ini bergerak menggelinding sehingga dia akan menaiki bidang miring sampai sini, Din. Sampai sini. Itu ya. Oke. Nah, jadi dia akan menaiki bidang miring sampai berhenti ya. Di sini dia berhenti. Jadi kalau kita anggap ini titik A, ini titik B. Nah, di B itu kecepatannya adalah 0. Paham, Din? Nah, pertanyaannya adalah dia mau mencari berapa energi
mekanik bola. Oke, dia mau mencari energi mekanik bola, EM-nya. Nah, kalau di gerak menggelinding, karena gesekannya itu diubah menjadi energi kinetik rotasi, maka energi mekaniknya akan sama, Din. Energi mekanik di keadaan A akan sama dengan energi mekanik di keadaan B. Sama aja energi mekanik total di setiap keadaan. Artinya, di pertanyaan A itu dia tinggal milih aja mau minta EM di mana, EM di A atau EM di B, sama aja. Oke, Dina mau cari EM di mana, Din? Di A. Kita coba ya, bisa apa enggak? Berarti kalau kita cari EM di A itu kan dia lagi gerak menggelinding kan, Din ya? Berarti dia ada dua EK ya nggak sih, Din? Iya, Kak. Ada EK akibat translasi, betul? Ditambah ada EK akibat rotasi, betul? Din, di titik A dia punya ketinggian nggak, Din? Enggak. Loh kan. Tadi saya bilang apa, Din? Menggelinding pas benda tegar. Benda tegar itu kita harus Oh, amati di pusat massa. Lihatnya di sini, Din. Punya ketinggian nggak? ada. Punya. Nah, berarti dia juga punya namanya energi Benar. potensialnya. Nah, masalahnya ada nggak di sini informasi kecepatan bendanya di A berapa? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Enggak ada, Kak. Nah, berarti kita nggak bisa mendapatkan EK trans, kita nggak tahu kan? EK transnya kita nggak tahu, EK rotnya kita juga nggak tahu, tapi EP-nya tahu. M dikali G dikali H. Kak. H-nya kan berarti jari-jari ya? Betul ya? Iya, Kak. Nah, berarti kalau kita menggunakan EM di A, kita nggak dapat informasi. Coba kita pakai EM di B deh. EM di B juga sama. Berarti karena dia menggelinding, ada EK trans, ditambah ada EK rot, ditambah EP. Nah, karena soal dia bilang berhenti, berarti apa kalau berhenti? Berarti tidak punya EK trans dan EK rot, betul ya? Iya, Kak. Nah, di soal tadi bilang apa? Kalau dia berjalan sejauh 2 meter ya. 2 meter. Berarti dari sini sampai sini, ini 2 meter, Din. Oke, ini 2 meter dia bilang. Nah, berarti kan kita bisa mendapatkan berapa tinggi ini, ya nggak, Din? Betul? Tingginya Iya, Kak. berapa ini? HB. Ya udah, berarti kita tahu energi mekanik di B itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali HB. Massanya itu adalah 0,5. Gravitasinya kita pakai 10 saja. Nah, HB-nya kita cari, Din. Kan itu 2 meter ya. Kalau kita tarik garis, Din, kayak gini. Berarti, nah, nah ini gini ya. Berarti kan kita bisa tahu kalau si ini juga 15 derajat ya. Betul, Din? Iya. Berarti dari sini sampai sini itu adalah 2 dikali sin 15 derajat. Betul? Iya, Kak. Sedangkan yang ini adalah jari-jarinya kan. Bener nggak? Iya. Nah, berarti ketinggiannya adalah 2 sin 15 ditambah jari-jari. Ya udah, 2 sin 15 derajat ditambah berapa jari-jarinya? 10 cm. Kita ubah 10 ke meter, cm. 0,1. Coba dihitung, Din. Dapatnya berapa? Saya mau dulu kalkulator juga deh. Iya. 3,088. Oke, dapatnya berapa, Din? Belum? 3,088. Coba kita lihat ya. 2 sin 15 ditambah 0,1. 3,088. Ya, itu jawabannya. Jadi dapatnya adalah 3,088 Joule. Jadi ternyata energi mekaniknya didapatkan dari EMDB. EMDA bisa, tapi kita nggak tahu EK trans, nggak tahu EK rotnya. Paham, Din? Itu yang A. Nah, sekarang yang B. Laju translasi itu V. V
V di mana? Sebelum menaiki, berarti V di A. Nah, dia mau tahu yang B itu adalah kecepatan di A itu berapa. Nah, karena kita tahu energi mekanik di B itu akan sama dengan energi mekanik di A, gitu kan ya? Jadi kita tahu ini di B adalah 3,088. EM di A dia ada Eka trans, ada Eka rot, dan juga ada energi potensial karena dia punya ketinggian akibat pusat massa. Jadi kita punya 3,088 Eka trans setengah massa dikali kecepatan A kuadrat. Eka rotnya setengah inersia dikali omega A kuadrat. Berarti ini M dikali G dikali HA. Jadi kita punya 3,088 setengah, masanya itu 0,5. 0,0. VA yang kita mau cari, oke, ditambah setengah. Inersianya tadi 2/5 ya. 2/5 MR kuadrat. Berarti 2/5 M-nya 0,5 dikali R kuadrat. R aja biar aja deh. Nah, omega diganti, Din. Jadi, VA dibagi R. Boleh kan ya? Kuadrat. Coret kan? Gitu ya? Oke. Iya. Nah, bentar. Saya pindahin dulu biar dia muat. Nah, tinggal ditambahin sama masanya 0,5. G-nya 10. Berarti ketinggian A itu jari-jari kan? Kalau kita lihat. Betul ya? Iya, Ketinggian Kak. A adalah jari-jarinya. Jadi 0,1. Oke, maka kita punya 0,25 VA kuadrat ditambah coret-coret 0,1 VA kuadrat ditambah coret-coret 0,5. Oke, berarti kita punya kayak gini, Din. Bisa cari, Din, VA-nya, Din? Bisa, Kak. Berarti coba cari VA-nya, Din. VA-nya jadinya 3,088 sama dengan 0,25 X kuadrat ditambah 0,1 X kuadrat ditambah 0,5. Berapa dapatnya, Din? Sebentar. Hmm. Mhm. 7,9. 2,818. Kok beda? Duh, Kok beda? berapa, Kak? Coba. Kalau saya dapatnya 2,7. Coba hitung lagi deh. Tadi kan 2,7. VA itu adalah 3,088 dikurang 0,5 dibagi 0,35 akarnya nggak sih? Betul kan? Iya, iya. Coba dihitung. 3,088 dikurang 0,5 dibagi 0,35. Berapa dapat jadiin? Sebelum. Oh ya, 2,719. 2,719. Nah iya. 2,719. Satuan jangan lupa. Oke, gitu ya. Sekarang pertanyaan C. Tentukan berturut-turut energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi di titik A ya. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Berarti yang C itu dia minta EK translasi dan EK rotasi di titik A. Ya udah, berarti tinggal masukin rumusnya aja, Din. Berarti EK translasi di A sama dengan setengah masanya 0,5 0,5. dikali VA-nya, Din. 2,719 kuadrat. Tadi hitung. Kemudian EK rotasi di A. Berarti setengah dikali inersianya 2/5. M-nya 0,5. R kuadrat dikali omeganya kita ganti. Jadi VA dibagi R. Boleh kan? 719 dibagi R kuadrat. Nah, coba dihitung, Din.
Dapatnya berapa, Din? Yang Eka Trans sama Eka Rot. 0,5 kali Transnya 0,5 kali 2,719. 1,848. Ya, betul. 1,848. Satuannya berarti joule. Kalau Eka Rotnya, Din, ngecoret juga ya. Ya. Boleh ditambah 1/5 dikali 0,5 dikali 2,719 kuadrat. Berapa dapat, Din? 0,739. Ya, 0,739. Din udah dapat itu belum, Din? LTM 5. Udah dapat? Udah. Coba dikirim ke grup deh. Saya mau lihat. Ada nggak soal yang mirip-mirip kayak gini? Maksudnya ada ya. Coba kita lihat. Belum ada ding Kak. Adanya Belum ada? LTM. LTM Ya benar. ada Ada. kan? 5 ada kan? Ada. Coba Ada. deh. Ada. Kirim di Sip. grup deh. Saya mau lihat. Maksudnya ada yang kayak gini mirip-mirip. Karena materinya kan emang ini. Udah Kak. Udah, bentar saya coba cek ya. Kita coba kirim ke iPad dulu. Ada yang bagus nggak? Coba lihat. Oke. Disuruh ngerjain PR nggak, Din? Oh, ada PR-nya, keterangannya. Iya. Itu PR-PR-nya. Oh, berarti bisa kita kerjain yang mirip-mirip, Din. Nah, oke, kalau kita lihat dari LTM-nya, kita coba lihat ya. Nah, nomor 2 itu bisa kita kerjain. Mirip, kan gerak menggelinding kan ya? Iya Kak. Bentar. Ya, oke. Terus nomor 3 juga. 3 mirip kayak tadi sih. Ya, oke. Tapi kita coba kerjain. 4 nanti kita kerjain juga. Karena 4, nomor 5 mirip banget ya? Iya Kak. 5 mirip Nomor ya? 5. Oke, 5 bisa ya. 5 nggak usah kita kerjain lagi. Oke, 6, 7 itu kesetimbangan. Nanti kita akan bahas kesetimbangan benda tegak. Oke. Terus ada ini nomor 12 itu ke sana elastisitas dan osilasi. Oke, kita coba yang nomor 2 deh. Oke, kita copy dulu. 2 sama nomor 3 ya. Oke, coba nomor 2 deh. Oke, nomor 2 seperti ini. Oke, udah dibaca belum, Din? Belum? Udah. Oke, udah baca ya. Jadi ada suatu gayanya dari pusat konstan. Gayanya cuma 10 Newton. Diberikan pada rodanya punya massa 10 dan diajari 0,3. Diketahui roda menggelinding, Din. Menggelinding tanpa slip. Nah, pada permukaan lantai dengan percepatan, ini A-nya ya, A pusat masanya adalah 0,6. 0,0. Oke. Din, tadi saya bilang apa, Din? Kalau menggelinding, pasti ada gesekan, ya nggak sih? Betul? Iya Kak. Oke. Nah, gesekannya berarti sini di antara ini kan, gesekannya kan ya? Gesekannya terjadi di antara roda dengan lantai, betul ya? Iya. Oke, ya udah. Nah, berarti kita bisa tahu di sini berarti kan dia muternya gini ya, Din ya? Betul? Iya Kak. Betul ya? Searah jarum Oke. jam. Berarti gesekannya kemana, Din? Ke kiri. Ke kiri ya? Oke, berarti ini ada gesekan ke arah sini. F gesek. Gitu ya? Betul? Oke. Betul. Ya udah. Jadi kita kalau udah bilang menggelinding nggak perlu nanya lagi ini ada gesekan apa enggak. Karena menggelinding pasti ada gesekan. Karena harus ada yang bikin dia muter. Kayak gitu ya. Paham? Paham Oke. Kak. Nah, ya udah. Berarti berapa gaya gesek roda? Berarti kita tahu apa? Eh
Berarti kan sigma fx-nya sama dengan M dikali A, betul ya? Iya, Kak. Berarti ada apa aja? Ada F dikurangin gaya gesek harus sama dengan M dikali A. Berarti F-nya kan 10. Gaya gesek yang kita mau cari, betul? Iya, M-nya berapa masanya? 10 kilo. 10 kilo, A-nya 0,6. Betul ya? Iya, Kak. Maka kita bisa mendapatkan gaya geseknya sama dengan pindah ruas ya, 10 dikurangin 6. Berarti gaya geseknya itu adalah 4 Newton. Paham, Din? Paham. Oke. Terus yang B, Din. Berapa momen inersianya? Nah, kalau momen inersia berarti kita lihatnya dari rotasinya kan? Berarti sigma torsi yang kita pakai sama dengan inersia dikali alfa. Nah, lihat, Din. Karena gayanya itu berasal dari pusat, berarti gayanya nggak punya torsi kan, Din? Ya nggak? Iya. Karena torsi itu kan rumusnya F dikali R kan? R itu jarak dia ke poros kan? Kan Iya, Kak. porosnya pusat kan? Jadi dia hanya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek menyebabkan dia berputarnya searah dengan alfa, betul? Berarti gaya geseknya positif, torsinya. Berarti apa? Gaya gesek dikalikan jaraknya R kan? Sama dengan inersia. Alfa-nya diganti, Din. Jadi A Oke. dibagi R. Geseknya kan 4. Tadi R-nya itu berapa jari-jarinya? 0,3 ya? 0,3. Inersianya kita nggak tahu. A-nya 0,6 dibagi 0,3. Caya, Din, berapa inersinya, Din? 4 dikali 0,3 sama dengan X dikali 0,6, 0,3. Oke, dapatnya berapa, Din? 0,6 0,6. Satuannya apa inersia, inget nggak? kilogram Satuannya meter kuadrat. kilogram meter kuadrat. Gampang ya? Oke. Kita coba nomor 3 sekarang. Yang mirip-mirip dulu. Nomor 3 juga PR ya? Iya, Kak. Oke, berarti kita kerjain nomor 3. Oke. 3 sebenarnya mirip kayak yang tadi sih, menggelinding ke bawah dari kondisi diam. Kalau tadi kan dia dari bawah ke atas ya, Din ya. Sekarang dari atas ke bawah. Kayak diketahui inersianya adalah sekian. Berapa koefisien gesek statik minimum supaya bola tidak tergelincir? Kan dia gini ya. Oke. Terus ini sudutnya ini gini. Nah, si bolanya itu ada di sini. Oke. Ini pusat masanya. Oke. Dia awalnya diam, kemudian dia berputar ke sini ya. Berputar ke sini kan ya? Iya, Kak. Berputar sehingga menyebabkan si bolanya itu akan jatuh ke sini. Gitu ya. Nah, di sini kita mau mengetahui berapa koefisien gesek statik minimumnya supaya bola tidak tergelincir. Tadi ingat kan ya? Eh, dia tuh maunya, jadi kita lihatnya ada gaya apa aja yang terlibatin. Berarti ada massa, maka dia ada mg, betul ya? Oke, ada apa lagi, Din? Ada Ada M. normal. Nah, karena menggelinding pasti dia ada gaya gesek kan? Iya, Gesekannya ke sini. ke belakang. Oke. Nah, ini adalah F gasnya. Nah, berarti kan dia akan bergeraknya itu ke sini kan geraknya. Berarti ini kita jadikan sebagai sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya. Ini sebagai sumbu Y-nya. Oke, berarti yang ngaco itu si MG. Berarti kita urai. Berarti ini juga theta ya. Theta. Berarti yang ke bawah adalah MG cos theta. Yang ke kanan itu adalah MG sin
theta. Gitu kan? Betul ya? Nah, kita harus tahu dulu nih syarat supaya dia menggelinding ya. Syaratnya apa ya? Kita dulu kita cari. Oh, syaratnya percepatannya harus karena dia percepatannya berarti alfanya harus sama nih, alfa putarannya. Oke, bentar. Oke, jadi syarat dia menggelinding, syaratnya ini, Din. Si alfa harus sama dengan A dibagi R, atau A-nya A pusat massa ya. Oke, atau bisa dibagi juga sih. Alfa dikali R harus sama dengan A pusat massanya. Kita coba lihat, Din ya. Kan dia tidak mungkin bergerak ke sumbu Y. Maka sigma FY-nya kan 0. Ya, Din, tuh. Berarti ada apa aja, Din? Ada gaya normal, Ada normal sama sama ada cos. mg cos theta. Betul ya? Nah, sekarang sigma fx-nya harus sama dengan M kali A kan ya? Betul? A-nya A pusat massa kan? Ada apa aja, Din? Ada mg Ada sin theta dikurangin f gas, betul? FB. F gas sama dengan M dikali A pusat massa. Berarti ini apa? Mg sin theta. Tadi saya bilang apa? Kalau menggelinding, gaya geseknya pasti Mu gaya S. gesek statis. Jadi udah pasti ini mu S dikali normal. Masukin normalnya ya. Iya. Mg cosinus theta. Betul? Paham? Paham kan? Nah, M-nya kita catat aja boleh? Berarti Boleh. kita punya kesimpulan kalau percepatan pusat massanya itu adalah G sin theta dikurangin mu S dikali G cos theta. Betul? Iya. Nah, itu baru kita yang keadaan translasinya, sekarang rotasinya. Karena dia berputar, maka sigma torsinya sama dengan inersia dikali alfa. Din, coba lihat. Yang bikin muter siapa sih, Din? F gas normal, mg cos, mg sin. Siapa yang bikin muter? Karena yang lainnya itu berasal dari pusat kan? Ya nggak? Iya. Yang Iya. F gasnya doang yang nggak ada pusat, maka F gasnya doang yang punya torsi. Berarti F gas dikali jari-jari sama dengan inersianya berapa bolanya? Oh, 2/5 ya. 2/5 M. 2/5 mr kuadrat ya. mr Iya. kuadrat dikali alfa. Berarti kita ilangin si ininya, Din. Si siapa? R-nya 1 boleh? Boleh ya? Boleh. Berarti kita bisa tahu kalau gitu si alfanya itu adalah 5/2 dikali F gas, betul? Dibagi 5/2 M. dibagi MR, gitu ya? Nah, nanti kita akan samakan dengan si ini, Din. Si ini. Berarti kalau dikalikan R, berarti kan tadi saatnya apa? Alfa dikali R harus sama dengan APM kan, betul? Berarti kalau dikali N jadinya apa? 5/2 F gas dibagi M sama dengan, masukin APM-nya, Din. G-nya boleh keluar ya. Terus dikalikan dengan sin theta dikurang mu S cos theta. Gitu ya, betul? Betul, Din? Ya, Kak. Oke, kita urai lagi Betul. si F gas-nya jadi apa? F gas mu S dikali normalnya. Normal. Normal tadi apa? Mg cos theta ya. Oke, dibagi dengan M, betul? Sama dengan G dalam kurung sin theta dikurangin mu S cos theta. Gitu, paham? Kita hilangin Paham, G-nya Kak? boleh, Din? G-nya hilang boleh? Boleh. M-nya hilang boleh? Maka kita punya Boleh. 5/2 mu S dikali cos theta sama dengan sin theta dikurangin mu S cos theta. Betul?
Iya, Kak. Pindah ruas jadinya 5/2 tambah 1, 7/2 ya. Benar nggak? tujuh Betul? per dua. Ya, betul. Betul. Jadi seperti ini. Iya, Kak. Berarti mu S-nya adalah 2/7 dikali tangen Tan theta. 30. Udah. Berarti sama aja mu S-nya adalah 2/7 dikali tangen 30. Berapa tuh, Din? 2/7 kali tan 30. 0,17. Berapa? 0,17. Ya, 0,16495. Betul? Oke, Iya. jadi syaratnya itu, Din. Ini adalah syaratnya. Syarat gerak menggelinding adalah eh, percepatan pusat masanya harus sama dengan kali. Ini syaratnya. Syarat gerak menggelinding. Oke, paham, Din? Paham ya? Jadi kita harus urai satu Paham. persatu, Din. Bagian gerak translasinya dan bagian gerak rotasinya. Nah, itu poin kedua. Poin pertama kan katrol ya, yang kayaknya udah kita bahas. Poin ketiga, yang berkaitan dengan dinamika rotasi yang berbeda dengan dinamika biasa itu adalah ini, Din. Adanya yang namanya tumbukan rotasi. Kan biasanya kita tahunya adalah tumbukan itu tumbukan linear ya, Din ya. Tabrakannya tuh dia geraknya lurus kan. Betul ya, Din ya? Nah, tumbukan Iya, rotasi Kak. itu apa sih? Proses tumbukan di mana saat sebelum atau sesaat setelah tumbukan, bendanya justru bergerak rotasi. Bergerak rotasi. Nah, biasanya kan kalau di tumbukan linear, si bendanya itu sesaat sebelum atau sesaat setelahnya itu geraknya linear kan, gerak lurus kan. Nah, sekarang gimana kalau geraknya itu gerak rotasi? Oke. Nah, bedanya Iya, apa? Kak. Poin pertama, kalau tumbukan berrotasi, maka berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sudut, bukan momentum linear. Momentum sudut tuh yang simbolnya L, Din. Momentum sudut L sesaat sebelum tumbukan harus sama dengan momentum sudut sesaat setelah tumbukan. Oke? Poin kedua, Din, konsep frame yang waktu itu saya ajarin, Din, konsep frame di sini masih berlaku. Maksudnya gini, kayak tadi waktu kita belajar tumbukan. Kalau kita ketemu soal tumbukan, langkah pertama adalah kita harus bisa membagi soal tersebut menjadi beberapa frame, betul ya? Iya, Kak. Nah, pembagian frame berdasarkan dua hal. Yang satu, berdasarkan ada nggak proses tumbukan. Kalau ada tumbukan, maka harus jadiin dua frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah. Yang kedua, ada nggak perubahan energi? Baik itu berubah angkanya ataupun berubah nilainya. Kalau ada, maka harus dibedakan. Gitu ya, paham? Paham, Oke, Kak. setelah itu apa? Bandingkan. Bandingannya frame by frame. Kalau ada proses tumbukan, maka bandingkannya momentum. Kalau tidak ada, maka bandingkannya energi total. Oke, poin ketiga, Din. Eh, biasanya tumbukan rotasi itu, oh ya, akan melibatkan benda tegar. Oke, sama kayak tadi, Din. Kalau benda tegar, maka harus amati tepat di pusat massa. Paham? Harus Paham, Kak. amati tepat di pusat massanya. Nggak boleh di atasnya, nggak boleh di bawahnya, harus tepat di pusat massa. Oke, soalnya kayak gimana nih? Soalnya kayak di soal nomor 4. Oke.
Nomor 4 kita coba kerjain. Ada nggak soal yang tumbukannya? Sisanya udah pada kesetimbangan sini. Udah pada kesetimbangan. Oke. Oke, nomor 4 Din ya. Coba kita lihat. Nomor 4. Oke, dibaca dulu ya Din nomor 4 Din. Sampai beres. Iya. Oke, baca dulu Din 1 menit. Udah dibaca? Sama diperhatikan gambarnya. Sudah Sudah ya? Oke, di sini ada berapa benda Din yang terlibat Din? ada 2. 2. Apa aja Din? Ada benda Balok, kot, balok sama balok kecil, sama batang. Betul? iya, batang. Nah, pertama kali kita harus mengidentifikasi jenis bendanya Din. Menurut Dinda, balok kecil di soal ini dia termasuknya ke dalam benda titik atau benda tegar. Benda titik. Karena tidak ada ukuran dulu ya. Iya kan? Benda titik. Oke. Benda titik. Nggak ada ukuran. Karena benda titik, inersianya pasti mr kuadrat. Betul? Iya. Betul ya? Oke. Nah, kalau benda titik, Dinda boleh lihat benda tersebut di mana aja, asal di bendanya. Asal. Kalau kita lihat dari gambar, dia ngelihatnya dari bawah ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul? Iya. Karena dia hanya mengukur tinggi dari bawah. Berarti nggak dari bawah. Berarti lihatnya dia dari bawah terus. Oke, sekarang si batang, Din. Batang homogen. Batang homogen di soal ini termasuk benda titik atau benda tegar? Tegar. Karena ada ukuran panjang, betul? Iya. Dia adalah benda tegar. Kalau benda tegar, ingat kan saya pernah bilang? Cukup hafalin IPM, betul? Inersia di pusat massa. Ingat nggak? Inersia Iya. di pusat massa untuk batang berapa? Inersia 1/12 12. L kuadrat. Udah. Itu lihatnya di pusat massa ya, berarti ya. Berarti batang karena dia benda tegar, nggak boleh lihat di titik lain, lihatnya harus di tengah-tengah, Din. Paham? Iya Ngerti? kak. Oke. Tang. Kalau si itu lihatnya di sini ya. Nah, udah nih kita udah mengidentifikasi jenis bendanya ya. Sekarang, Dina udah kebayangan soalnya, Din? Kebayang. Oke. Ada berapa frame, Din? Dari awal sampai akhir. Ada berapa frame? Ada eh, 3. 3. Yakin? Iya. Oke. Frame pertama apa, Din? Bendanya. Frame pertama, keadaan awal. Betul? Keadaan Iya. awal kita jadiin frame pertama kan? Kenapa? Karena ada perubahan energi. Betul, Din? Oke. Ngerti? Iya kak. Nah, di sini kan dia akan bertabrakan nih. Ini nggak sih? Betul? Maka limit kirinya adalah frame 2. Ini adalah frame 3. Betul? Berarti frame 2-nya itu adalah sesaat sebelum si baloknya nabrak batang. Oke? Kalau ada sesaat sebelum, maka ada sesaat setelah Tetap baloknya nabrak batang. Paham, Din? paham kak. Belum selesai kan? Karena frame-nya ada di sini kan? Frame 4-nya sini, Din. Nah, jadi dia ada 4 frame totalnya. Karena frame 3 itu cuma sampai sesaat setelah nabrak. Jadi ada frame 4, Din. Frame 4 adalah saat balok plus batang di kondisi akhir. Ngerti, Din? Paham kak. Oke, setelah itu apa, Din? Bandingkan frame by frame. Yang diminta apa sih? Sudut theta ya, betul? Iya. Itu kan ada di frame 4 kan ya?
Betul? Betul. Ya kan? Berarti kan kita nggak bisa bandingin 1 dengan 4 langsung. Kita harus bandingin frame by frame. Maka yang pertama, kita bandingkan frame 1 dan frame 2. Din, dari frame 1 ke frame 2 yang terlibat hanya balok ya? Bener nggak? Iya, Oke, tidak ada tumbukan, Din? tidak ada. Berarti apa ini bandingin? Energi total. Energi total di frame 1 harus sama persis dengan energi total di frame 2. Berarti ada apa aja? Ada EP1 balok ditambah EK1 balok. Ini juga sama. Ada EP2 balok ditambah EK2 balok. Licin apa kasar, Din? Tanpa gesekan. Tanpa Betul? gesekan. Oke, jadi udah pasti licin ya. Kalau Iya. kita anggap ketinggian 0 di sini, Din, berarti kan di 1 kan dia menuruni ya, meluncur kan? Berarti nggak punya kecepatan awal ya. Betul? Berarti Iya, di Kak. 1 kita bisa hilangkan EK1B, di 2 EP2B. Paham? Paham, Kak. Punya M dikali G dikali A1B sama dengan setengah dikali M dikali V balok karena frame 2 kasih aksen kuadrat. Kita hilangin M-nya boleh kan? Hilangin G-nya kita pakai 10 aja deh. 10. H1B berapa? H itu 20 cm ya. 0,2. 0,2 meter. 0,2 sama dengan setengah dikali VB aksen. Hmm. Maka dapatlah VB aksen. Yaitu 2. Bener nggak? Betul? 2? Benar. Kali 0,2 kan 2. 2 kali 2, 4. 4 yang lain 2 kan? Bener Iya, kan? Kak. Benar. Ini baru frame 1 dan frame 2, Din. Belum beres, Din. Karena targetnya frame 4. Lanjut lagi sekarang. Berarti lanjut frame 2 dan frame 3. Nah, lihat, Din. Dari frame 2 ke frame 3, ada tumbukan nggak? Ada? Ya, ada. Ada. Tapi kalau kita perhatikan, setelah tumbukan, benda malah gerak rotasi kan, Din, ya nggak? Iya. Berarti kita pakainya bukan momentum biasa, tapi momentum sudut. Hmm. Berarti L di frame 2 harus sama dengan L di frame 3. Paham? Ngerti, Din? Paham, Kak. Nah, di frame 2 kan yang terlibat hanya balok ya, yang bergerak, betul? Betul ya? Iya, Kak. Tapi kan baloknya geraknya gerak lurus ya, Din ya? Bukan gerak rotasi kan, Din? Betul? Iya. Nah, tapi tetap yang dipakai L. Terus gimana dong? Ingat nggak? L itu kan bisa dicari pakai ini, Din. R cross P. P. Ya kan? Karena di frame 2 baloknya belum belum gerak rotasi. Nah, di frame 3 karena dia udah rotasi pakainya inersia dikali omega. Paham? Paham, Kak. R kecil itu apa, Din? Bukan jari-jari kan? Tapi jaraknya ke... Jarak. Berapa jarak dia ke poros? Kan porosnya ini ya, O kan? Panjang batang dong, ya nggak sih? Betul? Iya. Berarti R-nya itu adalah L dikali M balok dikali V balok. Karena frame 2 kasih aksen. Nah, inersianya gimana? Karena dia bergabung kan, maka inersi digabung, Din. Inersianya balok ditambah inersianya batang. Ngerti, Din? Ngerti, Kak. Karena inersi kan pengganti massa. Kalau dia bergabung berarti kan massanya digabung juga dong. Ya nggak? Nah, Iya. L berapa tadi L-nya? Panjang batang 40 cm, Din. Berarti 0,4 ya. Iya, Kak. 4. Massa balok berapa? Massa balok kecil 50 gram. 0,05. 0,05. Kecepatannya tadi 2. Oke. Nah, I balok, tadi balok kan benda titik kan? Berarti kan MR kuadrat betul ya? M-nya 0,05 dikali R-nya itu kan jarak balok
ke poros ya, yaitu L 0,4. Paham nggak, Din? Paham, Kak. Jadi ini yang M R kuadrat. Nah, sekarang rodnya, Din. Batangnya. Batangnya kan kita taunya IPM ya, Din. Ya nggak sih, Din? 1/12 kan? Betul? Iya, Emang itu diputar di pusat massa nggak? enggak. Enggak. Putarnya di sini kan? Betul nggak? Iya, Kak. Berarti apa kalau kayak gitu? Harus dicari pakai dalil sumbu Aja. sejajar. Berarti 1/12. M-nya berapa? M-nya, M besarnya. 100 gram, berarti 0,1 ya. 0,1, L-nya 0,4 kan. 0,4 kuadrat. Nah, ini kan ditambah M 0,1 dikali D. D itu adalah jarak dari pusat massa ke titik poros yang baru, yaitu setengah L kan, betul? Iya, Kak. Berarti setengah L itu 0,2 ya. 0,2 kuadrat. Paham, Din? Paham. Oke, dikali omega. Jadi yang ini adalah 1/12 ml kuadrat. Ini m d kuadrat. Udah, Din. Bisa dapat omeganya? Bisa. Coba kita manual aja deh. 0,4 kali 0,05 kali 2. 1/25. 0,04. Ya, yang ini 0,05 kali 0,4 kuadrat ditambah 1/12 dikali 0,1 dikali 0,4 kuadrat tambah 0,1 kali 0,2 kuadrat. 1/75. 1/75 dikali omega aksen-aksen. Maka dapatlah 0,04 1 dibagi 75 X. Dapatnya berapa omeganya? 75 ya. Berapa dia dapatnya? 666. Ngaco ah. Yang benar. Bener, Din. 0,04 Kalian 3. 3. Satuannya apa? Radian per sekon. Ini juga belum beres kan, Din ya? Ini baru frame 3, Din. Berarti kita harus dilanjut lagi, Din. Harus kita lanjutin lagi materinya sampai ke frame 4. Oke, bentar. Oke, berarti kita sekarang frame 3 dan frame 4. Frame 3 dan frame 4. Coba lihat, Din. Frame 3 ke frame 4 ada tumbukan nggak, Din? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pakai apa kalau nggak tumbukan? Energi total, betul? Energi total. Berarti energi total di frame 3 harus sama dengan energi total di frame 4. 4. 3 ke 4 yang terlibat dua-duanya kan, Din? Berarti kita melibatkan dua-duanya. Ada EP3 balok ditambah ada juga EP3 dari batang, betul? Karena mereka berputar, maka EK-nya EK rotasi. Rota. Dan mereka bareng-bareng kan, jadi nggak perlu dipisahin ya kalau EK rotasinya kan. Kecuali mereka terpisah, paham? Paham, Kak? Nah, itu juga sama, Din. Ada EP4 balok ditambah EK, EFP 4 rot. Harusnya kan ada EK ya, tapi EK-nya nggak ada ya, betul? Kenapa nggak ada? Karena soalnya bilang berhenti. Ngerti, Din? Paham. Berarti kita coret EK4-nya. Udah deh kita masukin. Berarti massa dikali gravitasi, masanya massa massa balok ya, dikali gravitasi dikali H3 balok. Oke. Ini tambah massa rod dikali gravitasi dikali H3 rod ditambah setengah. Karena dia berputar barengan, maka ini digabung. Inersia balok ditambah inersia rod
dikali omega aksen kuadrat. Ditambah, udah ya. Sama dengan massa dikali gravitasi H4 balok ditambah massa rod dikali gravitasi dikali H4 rod. Paham, Din? Paham, Kak. Nah, karena si balok itu benda titik, kita lihatnya di bawah, Din. Berarti waktu di bawah ini dia nggak punya ketinggian, ya nggak sih? Betul? Iya, Berarti si H3B ini kita coret. Boleh nggak? Boleh kan? boleh. Nah, H3R. Rod kan lihatnya di mana? Di pusat massa kan? Berarti rod itu di sini tingginya. Paham? Paham, Kak. H3R. Berarti dia ada ya. Masanya 0,1, G-nya 10. Berarti berapa ini? 0,4 dibagi 2. Betul nggak, Din? Iya, Betul? Oke. Ditambah setengah. Tadi berapa indeksnya gabungannya? 1/75 ya. iya, 1. 1/75. Omega double aksennya 3 kuadrat. Nah, sekarang ini, Din. Massa baloknya 0,05. G-nya 10. Nah, sekarang H4B. Berarti H4B itu lihatnya ini, Din. Tingginya, Din. Paham? Paham, Kak. Tingginya berapa ini? Tahu nggak, Din? Tingginya berapa? Tahu? Enggak. Lihat, Din. Ini sedikit yang namanya geometri. Kan panjang batang nggak berubah kan, Din? Ya nggak, Din? Panjang batangnya tetap L kan, Din? Ya nggak? Betul? Iya, Oke. L. Kalau kita tarik, Din, ke sini. Nih, tarik ke sini. Maka dari sini sampai sini itu berapa, Din, panjangnya, Din? Tahu nggak? Panjangnya itu adalah L dikali cos theta. Betul? oh iya, Sedangkan panjang batang tetap L kan? iya, Kak. Berarti panjang H ini berapa? L Terus, dikurangin L cos theta. Ngerti? paham. Oke, berarti panjang H4B adalah L dikurangin L cos theta. L-nya tadi 0,4 dikurangin 0,4 cos theta. Betul ya? Oke, sekarang massa rod tadi 0,1, G-nya 10. Nah, sama. H rod itu berarti lihatnya yang ini, Din. Segini. Paham? Paham, Kak. H4R. Nah, Dina kan tahu. Dari sini sampai ke sini itu berapa, Din? L L per per 2. 2. Betul ya? Maka kalau kita tarik ini ke sini, Din, berarti dari sini sampai sini itu adalah L L per per 2 2 cos cos theta. theta. Berarti H4R berapa dong? L per 2 min. L dikurangin L per 2 cos theta, ya kan? Benar nggak? Kan panjang batangnya nggak berubah, Din. Dari I- sini sampai sini kan panjangnya L, ya nggak sih? Benar nggak? Iya, Kak. Betul, paham? Berarti L Paham. dikurangin L per 2 cos theta. Masih masukin, Din. L-nya 0,4 dikurangin L per 2 0,2 ya. 0,2 cos theta. Paham, Din? Paham. Oke, cari dulu cos theta-nya bisa, Din. Coba ini berapa nih? Yang ruas kiri dihitung dulu, Din. 0,1 kali 10 kali 0,4 dibagi 2 tambah 0,5 kali 1/75 kali 9. Berapa ini? Ini adalah 13/50. Betul ya? Ini kalau kita coret 0,5 kali 0,4. 1/5 itu 0,2. 0,2 dikurangin 0,2 cos theta ditambah, coret ya, 0,4 dikurangin 0,2 cos theta. Betul, Dit? Berarti kalau kita pindah ruas di 0,4 0,4
cos theta itu adalah 0,2 ditambah 0,4 dikurang 13/50. Betul? Betul, Berarti Kak. dapat dong cos theta-nya. Cos theta-nya berarti 0,6 dikurang 13/50 dibagi 0,4. Berarti tetanya tinggal di inverse aja, Din. Shift cos dari 0,6 dikurang 13/50 dibagi 0,4. Dapatnya berapa, Din? Wait, Kak. Oke. 31,78. Iya, betul. 31,788 derajat. Jadi ini adalah sudut theta yang terbentuk dari peristiwa ini. Paham, Din? Paham. Jadi konsep yang pernah saya ajarkan tentang tumbukan masih berlaku di sini, Din. Cuman bedanya kalau tumbukan rotasi itu adalah sesaat sebelum atau sesaat setelahnya itu mengalami rotasi. Gitu. Paham? Ya, Kak. Oke. Nah, itulah kira-kira 3 hal yang harus diperhatikan di dinamika rotasi. Yang pertama adalah katrol, yang kedua itu adalah gerak menggelinding. Katrol kan udah saya bahas di temu tes ya. Gerak menggelinding. Yang ketiga itu adalah eh, tumbukan rotasi. Nah, setelah kita belajar tentang dinamika rotasi, sekarang kita bahas materi baru namanya adalah kesetimbangan. Kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar. Pernah dengar, Din, di kelas, Din? Pernah dengar? Eh, Di kelas? Pernah dong? pernah, Pernah? Pernah pernah, kan? pernah. Oke, kesetimbangan benda tegar. Jadi, kalau tadi kan kita belajar bendanya itu berputar, bergerak, gitu ya? Nah, kesetimbangan malah sebaliknya. Bendanya itu nggak boleh bergerak, nggak boleh berputar. Jadi, ini adalah kondisi di mana bendanya itu tidak bergerak ataupun berputar. Nggak boleh bergerak, nggak boleh berputar. Jadi kalau dia bergerak bergerak translasi, ya itu berarti nggak setimbang. Dia berputar pun nggak setimbang. Sehingga syaratnya, syarat suatu benda itu disebut setimbang satu. Dia harus memenuhi sigma F-nya harus sama dengan 0. Ini untuk memastikan kalau bendanya tidak bergerak. Paham? Nah, yang Paham. kedua, syaratnya adalah sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Ini untuk memastikan kalau bendanya tidak berputar. Tapi kan yang namanya torsi kan, torsi rumusnya apa, Din? R cross F kan? Iya, R ya. itu adalah jaraknya ke poros. Berarti kalau kita mau ngitung torsi, harus tahu dong. Harus tahu di mana porosnya. Benar nggak? Betul? Iya, Kak. Nah, bagaimana cara kita memilih poros? Nah, jadi setimbang itu secara umum tuh ada dua, Din. Setimbang itu dapat dikatakan ada dua jenis. Yang pertama itu namanya setimbang stabil, setimbang biasa lah, setimbang stabil. Nah, kalau setimbang biasa, pada dasarnya kita bebas pilih poros di mana aja. Oke? Kalau setimbang stabil, kita bebas pilih poros di mana aja. Cuman saran saya kalau mau mudah, ini. Pilih poros di titik yang banyak gaya yang tidak diketahui
nilainya. Ini yang paling mudah. Oke? Tapi pada dasarnya Dinda boleh pilih poros di mana aja. Akan sama hasilnya. Masalahnya ada kondisi di mana dia setimbang tapi setimbang tepat akan rotasi. Oke? Dia masih setimbang, tapi dikit lagi mau berotasi. Paham? Masih setimbang, tapi mau muter dikit lagi. Paham? Nah, kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi, kita tidak boleh asal pilih poros. Jadi porosnya nggak boleh ngarang, Din. Terus gimana dong? Porosnya itu harus tepat di titik putar. Oke? Porosnya itu harus tepat di titik putarnya. Jadi kita harus membedakan si siapa namanya, si setimbang yang lagi dicari itu setimbang biasa atau setimbang tepat akan berotasi. Biasanya kalau setimbang tepat akan berotasi dia akan ada kata-kata ekstrim, Din. Kayak maksimum, minimum, atau hampir berputar, hampir terjungkit gitu. Paham gak, Din? Ada kata-kata tambahannya. Tapi kalau setimbang stabil dia nggak perlu kata-kata tambahan. Paham? Paham, Tapi, Kak. Din? Halo, halo. Paham, Kak. Oke. Halo. Kecil suaranya, Din? Oke. Nah, kita coba lihat ya, Sinyal, kalau nggak salah. soal yang punya. Nah, ini nomor 9 juga PR ya. 9 kesetimbangan. 10 juga kesetimbangan. Kita bisa kerjain. Kita coba kerjain. Di kelas emang nggak diajarin kesetimbangan, Din? Udah, Kak. Tapi baru Salah. belum full. Udah kan? Udah, Iya. tapi soalnya Sip, ntar ya tutorialnya gimana cara. ditiadakan. Oh, oke, oke, oke. Pak, itu ya Pak, siapa? Pak Agus ya? Agus, iya. Pak Agus Solihani. Oke, 9 10 oke. Itu. Nah, dari 11 sampai bawah itu udah beda map. Itu namanya bab elastisitas. Itu nanti mungkin kita akan bahas. Oke, kita coba ya 9 sama 10. Kita coba nomor 9 dulu, Din. Jadi saat itu, Din, kita harus tahu setimbang itu setimbang apa. Kalau setimbang biasa, Dinda bebas pilih poros di mana aja pasti benar. Kalau setimbang tepat akan berotasi, porosnya harus tepat di titik putar. Nah, yang susah itu adalah kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi. Tapi kalau yang biasa gampang. Coba dibaca dulu nomor 9, Din. Baca dulu. Oke, Kak. Oke. Batangnya nggak homogen. Nah, karena nggak homogen, dia letak pusat masanya di tengah, Din. Tapi di X itu, di titik yang itu ya. Hmm, Oke, udah? dah. Udah. Din, ada kata-kata ekstrim nggak ini, Din? Kayak maksimum, minimum, hampir terbalik, hampir Gak ada. putus. Nggak ada kan ya? Dia Nggak cuma ada. bilang keadaannya diam kan? Betul ya? Berarti ini kasusnya adalah setimbang dalam kondisi stabil. Paham? Berarti Dinda boleh pilih di mana aja titik porosnya. Oke. Nah, pertama-tama kita gambarkan dulu, Din, ada gaya apa saja, oke? Kan yang jadi benda kan si batang itu ya, Din ya? Betul? Iya. Nah, ini batangnya nih. Ini batang. Oke. Nah, karena dia tidak homogen, pusat masanya nggak di tengah, Din, tapi di sini, Din. Paham? Oke? Paham. Nanti. Nah, ada apa aja dari pusat massa akan ada berat ya nggak sih? M dikali G, betul? Iya, Kak. Ada apa lagi, Din? Ada tegangan tali. Ada T1 dan ke sini juga ada T2, betul, Din? Oke. Kalau kita urai boleh kan? Kita urai, jadinya ini ke sini,
Ini berarti T1, karena ini theta ya. T1 cos theta, betul? Sama yang ke sini, Din. Ini berarti T1 sin theta. Betul, Din ya? Iya, Kak. Betul? Nah, ini juga sama. Ini T, ini kan C-nya sini ya, C-nya ya. T2 cos C yang ke sini T2 sin C. Paham, Din? Paham, Kak. Oke. Nah, karena setimbang, tadi apa syaratnya? Pertama, sigma F-nya harus sama dengan 0. Betul? Sigma F ada sigma Fx, sigma Fy kan ya? Betul? Oke. Iya. Bentar ya. Berarti yang pertama, sigma Fx-nya dulu deh. Oke. Sigma Fx-nya berarti kan 0. Ada apa ini sumbu X? Ada T2 sin C harus sama dengan T1 sin theta. Betul? Iya. Berarti kita punya apa? T2 sin. C-nya itu 53,1 ya. Oke. T1 sin 36,9. Bentar ya, sin 36,9. Oke. Berarti kan T2 sin 53,1 kan sekitar 0,8 ya nggak sih? Betul ya? T1 sin Iya. 37 itu 0,6. Berarti kita punya T2 itu adalah 6/8 T1. Paham, Din? Paham, Kak. Oke, simpen dulu. Masih sigma fx ya. Sigma f kan sigma fy ya. Sigma fy-nya harus sama dengan 0. Oke, ada apa aja di sumbu Y? Ada T1 cos, betul? Satu. Iya. T1 cos theta ditambah T T2 cos dua cos. harus sama dengan mg, betul? Iya, Kak. Betul ya? Kayak gini kan? Oke. T1 cos theta, theta-nya kan 36,1, 0,8 ya. Cos 0,8. T2-nya ganti, Din. 6/8 T1 cos 57 itu 0,6. Betul kan ya? Kalau nggak salah. Cos 5 cos cos 53 itu 0,6 kan? Ya, 0,6 kan? Iya, Oke. Kak. nol koma M-nya ada enam nggak? Masanya ada, Din? Nggak ada ya? Nggak ada. Masanya nggak ada masanya ya? Nggak ada, Kak. Oke, biarin aja. G-nya 10 aja ya. Ya. G10 ya. 10 M. Oke, berarti kita punya 0,8 T1 ditambah berapa ini? 6 bagi 8 kan 3/4 ya. Betul ya? Terus coret, coret, 32. Berarti 0,45 ini ya. 0,6 kali 3 bagi 4. Ya benar ya. 0,45 T1, betul? Sama dengan 10 M. Dapat T1-nya berarti ya. T1-nya berarti 10 10. dibagi 1,25. Betul? Betul ya? Iya, Kak. Oke, simpen din. Ini baru kita selesaikan si sigma F-nya. Sekarang lanjut cat kedua. Sigma torsi. Torsi. Nah, karena ini kasusnya setimbang biasa, Dinda boleh pilih, Din. Mau di mana porosnya? Oke, tadi saya bilang apa? Kalau setimbang biasa, kita boleh pilih poros. Saran saya, pilih porosnya itu di mana, Din? Yang gampang? Di titik yang banyak gayanya. Terutama gaya yang kita tidak ketahui nilainya. Mau di mana porosnya, Din? Terserah Dinda, Din. Kalau setimbang biasa, terserah Dinda. Mau di mana? Di Bebas. kiri. Yang kiri. Di ujung kiri. Iya. Boleh. Berarti di sini porosnya ya. Oke. Nah, kalau kita pilih porosnya di situ, berarti T1 cos dan T1 sin tidak punya torsi. Benar nggak, Din? Iya, Kak. Berarti yang punya torsi siapa?
Yang punya torsi itu Mg, muternya ke sini, betul? Iya. Terus punya torsi apa? T2 cos, muternya ke sini. Kalau T2 sin punya nggak, Din? Nggak punya. Karena T2 sin itu kalau kita perpanjang, dia perpanjangannya itu ada di poros kan? Bener nggak? Iya. Berarti nggak punya. Berarti yang punya torsi cuman Mg sama Mg. T2. Ya udah, berarti sigma torsi sama dengan 0. Karena Mg sama T2 cos itu arah putarnya beda, maka satu harus jadi plus, satu jadi min. Dina mau yang mana yang plus? Mg atau T2? Bebas. T2. T2 boleh, berarti T2 dikali cos C. Jangan lupa dikali lengannya kan? Lengannya berarti Iya. L kan ya? Iya, Kak. Dikurangin Mg dikali lengannya adalah X kan? Iya. Betul? X. Nah, sama dengan 0. T2-nya ganti, Din. T2 itu 6/8 T1 kan? T1. Iya. 6/8 T1. Cos 53 itu 0,6 ya. Betul? Iya, Kak. Dikali L. L-nya berapa, Din? L-nya 6,1 ya? Iya. Betul? 6,1 sama dengan M-nya nggak tahu, G-nya 10, X-nya nggak tahu. Nah, sekarang ini coret lagi ya. Ini berarti kan 3, 4. Coret lagi. Bentar deh. 2, 3. Ya bener ya. Berarti coret lagi ini 3, ini 2 ya. Betul? Iya, Betul? Kak. Berarti berapa? 3 ke 3, 9. Bagi 2, 0,45 ya. 0,45. Nah, T1-nya ganti, Din. 10/1,25, betul? M Iya. kan? Dikali 6,1 sama dengan M dikali 10 kali X. Coret DM-nya. Boleh kan? Dapat Iya. X-nya, Din? Coba cari X-nya, Din. 0,45 dikali 10 dibagi 1,25 dikali 6,1 sama dengan 10X. Berapa dapat jadian? 2,196. Nah, udah. 2,196 meter. Oke, kalau nggak percaya, Din, coba Dinda kerjain di rumah. Pilih porosnya di titik yang lain. Misalkan di Mg porosnya atau di T2 di ujung kanan. Harusnya jawabannya akan sama, Din. Paham? Paham, Kak? Oke, jadi ini namanya setimbang biasa. Jadi kita tidak usah memikirkan porosnya di mana. Nah, coba kita lihat yang salah satunya. Apakah setimbang biasa? Apa setimbang tepat akan rotasi ya? Coba lihat. Pokoknya ciri-ciri setimbang biasa itu tidak ada kata-kata ekstrim, Din. Kalau dia ada kata-kata ekstrim, baru namanya setimbang tepat akan rotasi. Coba di nomor 10, Din. Baca dulu, Din. Nah, ini seru nih. Ini ada engsel. Engsel itu ada tambahan gaya, Din. Ada gaya horizontal sama gaya vertikal tambahannya. Sudah, Kak. Udah dibaca ya? Udah. Engsel di dinding, ditopang oleh kabel. Ini juga sama sih. Ini kasusnya timbang biasa nggak sih? Betul ya? Karena nggak ada Iya. kata-kata ekstrim ya. Nggak Iya, ada Kak. kata-kata maksimum minimum kan? Gak ada. Timbang biasa. Nah, tapi ini bagus. Timbang stabil berarti ya. Ini ada engsel, Din. Nanti kita lihat engsel tuh ngaruh di mana sih? Kita coba lihat ya. Oke. Kita gambarkan dulu, Din, diagram gayanya. Oke. Nah, sebuah batang dengan massa diabaikan. Berarti nggak punya Mg ya, Din? Paham? Batangnya. Iya, Kak. Oke. Nah, di batang ini berarti ada apa aja, Din? Yang pertama, di batang ini ada tali. Yang ini kan, betul nggak? Tali yang ini Iya. kan. Tali, anggap ya T1. Oke? Sama ada tali yang ke sini. Ini T gitu ya, betul? Betul? Betul, Kak. Nah, sekarang sini ada engsel. Ini engsel kan ini ya?
Nah, kalau Iya. engsel itu akan ada gaya tambahan, namanya gaya vertikal sama gaya horizontal. Namanya gaya reaksi, misalnya R. Terserah Dinda mau ke arah mana. Misalkan, saya asumsinya RX itu ke arah kanan. RX, gitu ya. R-nya ke arah atas. Ini namanya gaya reaksi karena engsel. Paham? Jadi kalau Paham, engsel Kak. harus tambahin RX sama RY. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Ngerti, Kak. Oke. Terus ada apa lagi, Din? Ada bola, Din. Maka bola juga digambarin. Bola tuh ada apa aja sih? Bola ini punya massa kan? Punya. Beban ya? Betul? Beban kan? Iya. Betul? Berarti ada MG. MG-nya. Nah, sini ada T1. Betul? Ngerti, Din? Paham, Kak. Oke, ya udah. Berarti kita tinjau. Kalau benda kan sigma fx-nya, f-nya 0 ya. 0 kan? Berarti Iya. kita punya apa? T1-nya sama dengan MG. Tadi berapa MG-nya? 80 kan? 80 Newton. Paham? Nah, oke. Sekarang batang, Din. Setimbang. Berarti apa? Sigma F-nya harus 0. Ada apa aja? Yang pertama, sigma Fx-nya 0. Ada apa aja? Reaksi X X. dikurangin T sama dengan 0, betul? Maka reaksi X-nya sama dengan T. Simple. Sekarang, sumbu Y-nya, Din. Sigma FY-nya juga harus 0. Ada apa aja, Din? Ada reaksi Y dikurangin T1, T1. betul? Iya. Berarti reaksi Y sama dengan T1, T1. yaitu 80 Newton. Newton. Nah, oke. Karena dia setimbang, head kedua adalah sigma torsi, betul? Iya, Nah, Kak. karena setimbang biasa, Dinda boleh pilih di mana porosnya. Biasanya yang gampang itu di engsel, kalau ada engsel, Din. Oke? Kita pilih Oke. di engsel ya. Berarti Iya, kita Kak. pilih di engsel ya. Berarti kita anggap ini sebagai poros. Oke. Ya udah. Berarti kalau porosnya di engsel, Rx sama Ry tidak punya torsi. Yang punya siapa? Yang punya T sama T1. T1. Betul, Din? T1. Iya, Kak. Oke. Nah, tapi kan yang namanya torsi kan R cross F. Harus tegak lurus nih. Sedangkan kalau kita lihat, si T1 itu nggak tegak lurus kan dengan porosnya nggak sih? Betul? Iya. Nah, jadi kita harus urai, Din. Ini kan sudutnya 53 ya? 53 kan sudutnya, betul ya? Betul? Iya, Kak. 53. Nah, berarti kita urai, Din. Si itunya, si T1 sama RX-nya. T1 sama T2-nya kan gini nih. Ini kan nggak tegak lurus kan? Mm-mm. Maka harus diurai si T1-nya. Jadi, diurai menjadi ada yang ke sini, Din. Sama ada yang kayak kita ngurai gaya biasa. Sama yang ke sini, betul? Betul. Iya. Betul, Kalau betul. ini 53, berarti ini juga 53 ya? Betul? Iya, Kak. Berarti 53 di sini ya, Din ya? Betul? Iya. Berarti yang ini adalah T1 sin 53. Yang ini T1 cos Bos. 53. Nah, yang tegak lurus tuh T1 sin 53 kan? Nah, sama juga si T juga diurai, Din. Maka T juga kita urai. Jadinya ada yang ke sini sama ada yang ke sini. Paham, Din? Paham, Kak. Kalau ini 53, ini kan masih 53 sini ya? Betul nggak? Iya. Berarti yang ini T dikali cos 53, yang ini T dikali sin 53. Bentar, benar kan ya? Iya betul ya. Sin 53. Oke, ya udah. Nah, kan kita lihat akibat T1 sin 53 muternya gini kan, Din? Benar nggak, Din? Mm. Betul? Iya, Kak. Akibat T cos 53 muternya gini, Din. Betul? Betul? Betul. Berarti salah satu harus bernilai positif,
Yang lain negatif kan? Maunya mana yang positif? Maunya mana yang positif? Maunya mana yang negatif? Terserah Dinda ini. T cos 53. Positif. Oke, ini Iya. positif ya. Negatif ya. Oke, berarti T dikali cos 53 dikali lengannya. Berapa jaraknya? L kan? Panjang Iya, Kak. kabel kan? Panjang Ya. kabelnya L dikurangin T1 sin 53, panjangnya juga L kan? Iya, Harus Kak. sama dengan 0. Yang ke arah poros nggak punya torsi kan? Kayak T sin 53, T1 cos 53 nggak punya torsi kan? Ya udah, Mm. T-nya nggak tahu, cos 53 kan 0,6. Oke, L-nya bocor kan L-nya ya? Boleh. Saat L-nya. Berarti harus sama dengan T1 masukin. 80 sin 53 0,8. Udah deh. Berarti T-nya itu adalah 8/6 dikali 80. Betul? Berarti T-nya itu adalah berapa tuh? Hmm. 80 kali 8 bagi 6. 106,6. 106,667 ya. Iya, Kak. 66666. Newton. Paham, Din? Paham. Jadi syaratnya kayak gitu, Din. Kalau setimbang itu syaratnya sigma F harus 0, sigma torsi harus 0. Gitu. Oke? Iya, Kak. Nah, ada pertanyaan, Din, sampai sini, Din? Belum. Nah, paling kita rada hati-hati kalau nanti ada kata-kata ekstrim ya. Misalkan, berapa tegangan tali maksimum? Gitu ya. Pokoknya ada kata-kata maksimum, Hmm. minimum, atau hampir putus, hampir terbalik. Pokoknya ada kata-kata hampir gitu-gitu. Itu Hmm. berarti dia setimbangnya setimbang tepat akan berotasi. Kalau setimbangnya setimbang tepat akan berotasi, Dinda nggak boleh ngarang kayak gini. Paham? Paham, Kak. Titik porosnya harus tepat di titik putar benda itu. Kalau dia berputar. Ngerti? Ngerti, Kak? Oke, berarti untuk PR-nya udah bisa kita kerjain sampai nomor 10. 11, 12, 13, 14, 15 itu udah beda bab, Din. Itu namanya bab elastisitas. Nanti kita akan gabung sama bab osilasi. Kayak Iya, gitu. Kak. Oke? Iya, Ada Kak. pertanyaan, Din, sampai sini, Din? Ada pertanyaan? Belum. Nggak ada. Ini PR buat kapan, Din? Udah kemarin sih, Kak. PR buat kapan? Oh, udah? Seriusan? Ya Udah. udah bisa dong. Oke, Soalnya ntar kita akan dikit-dikit bahas. karena udah Oh, diajarin dosen. oke. Nanti kita akan bahas yang elastisitas osilasi di besok berarti ya? Iya, Online Kak. ya? Offline ya? Di Offline. jam 6 ya? Iya. Oke, kalau gitu sip. Ntar saya kasih catatannya lewat WA ya, Din ya? Baik, Oke, Kak. Terima mari Din. kasih. Yo.